Ikhwanifillah, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah seorang pendidik, juga akademisi, Pak Wahyu Eko Ramdhani, MAG. Dan kita pada malam ini akan sedikit bertanya-tanya kepada beliau, karena beliau selain daripada guru PAI di SMP, berapa? SMP 6, beliau juga menjadi salah satu bagian pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ihsan. Jadi lengkap. Dan beliau juga sedang berada pada studi doktoral di pendidikan agama Islam. Jadi lengkap itu. Beliau menjadi akademisi iya, menjadi praktisi pendidikan juga iya. Sebelum jauh itu ya, saya ingin bertanya nih, sekarang kegiatannya apa nih? Saat ini saya kegiatannya yaitu sebagai mengajar di salah satu sekolah SMP 6 Kota Tangerang Selatan. Di situ saya mengajar bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam, terutama dari jenjang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian di antara kegiatan tersebut saya juga diamanahkan di Yayasan Darul Ihsan ini sebagai bidang pendidikan, yang mana yayasan tersebut untuk mengakomodir terutama anak-anak yang mungkin di luar keterbatasan ekonominya, kemudian mereka mondok di Darul Ihsan, lalu dibiayai pendidikannya oleh yayasan. Nah, itu agar mereka melek tentang pendidikannya, kemudian buat masa depan mereka. Nah, ini agar yayasan ini sebagai bentuk bermasyarakat dan bermanfaat bagi mencerdaskan anak bangsa, terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian selain itu, saya juga sebagai dosen tutor di salah satu universitas terbuka, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam, yang mana pada proses mengajarnya secara online full, tidak ada tatap muka, untuk jenjang S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itulah kegiatan yang mungkin saya kerjakan, kemudian saya amalkan sedikit demi sedikit, yang mungkin saya pelajari dari mengajar, kemudian di yayasan dan di salah satu kampus. Mungkin itu Ustadz Kurniawan Jody sedikit tentang kegiatan. Kayaknya lengkap gitu. Lengkap artinya mengajar yang tadi di SMP. Dengar-dengar sebelumnya SD juga. Jadi SD sudah merasakan, SMP sudah merasakan, bahkan di tingkat mahasiswa juga iya, dan di pondok pesantren juga tentunya banyak jenjangnya ya. Jadi sangat banyak itu pengalamannya. Nah, menurut Pak Wahyu nih ya, kira-kira pendidikan yang ideal itu yang kayak gimana sih Pak, menurut Bapak nih? Coba. Tentang pendidikan yang sangat ideal, mungkin menurut hemat pengetahuan saya, terutama dalam segi jenjang pendidikannya terlebih dahulu yang harus ditempuh. Mungkin dari tingkat paling dasar yaitu TK sampai SMA, dan bahkan jika mampu sampai perguruan tinggi. Itu pun jika masyarakat ingin memenuhi pendidikan, terutama yang ideal. Namun kebanyakan di saat ini, kebanyakan lebih bertolak belakang ya. Rata-rata dari setelah SMA sudah lanjut bekerja, kita membantu pekerjaan orang tuanya di rumah, gitu kan. Bahkan ada pun yang ingin melanjutkan kuliah pun juga sambil bekerja dan sambil kuliah. Mungkin realitanya pada saat ini dinamika mungkin ya ekonomi yang sangat sulit ini, jadi kan mungkin mereka pun juga benar-benar menuntut pendidikannya, kemudian ekonominya, kemudian segala apapun yang mungkin menunjang dalam segi karir, terutama bagi seorang mahasiswa atau pendidik gitu ya.
Itu mungkin yang pertama yaitu tingkat jenjang pendidikan yang harus ditempuh, pendidikan ideal. Kemudian yang kedua, kita mungkin sebagai mahasiswa ya, atau sebagai peserta didik atau murid ya, kita harus punya target agar bisa mencapai pendidikan yang ideal. Targetnya apa? Targetnya kita mungkin harus bisa jauh lebih ke depan, tingkatkan pendidikan mungkin sampai S2 atau sampai S3, karena modal yang paling besar, modal yang paling utama adalah pendidikan di Indonesia. Itu karena di Indonesia ini banyak orang yang mungkin setelah SMA itu bekerja, setelah itu putus kontrak dari pekerjaannya. Nah, dengan modal pendidikanlah maka akan berpengaruh dalam ekonomi, kemudian status sosialnya. Maka inilah sangat penting bagi masyarakat dimanapun berada. Ayo sama-sama kita semangat buat mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Karena apa? Karena pendidikan yang paling utama adalah, mungkin kalau kita punya skill, kita punya modal pendidikan. Tapi kalau dua-duanya ada, pendidikan bagus, skillnya ada, ditambah mungkin sosialnya tinggi, kepada relasinya banyak, insya Allah seorang tersebut akan berpengaruh di masyarakat, kemudian akan bermanfaat terutama bagi dirinya dan bagi umumnya. Jadi itu menurut saya terkait pendidikan ideal pada saat dinamika saat ini. Itu kemudian ada tambahan sedikit. Saya ingat nasihat pesan bapak saya buat memotivasi saya nih, ketika pendidikan itu jadikan penting untuk masa depan kita. Kata bapak saya gini, bapak ibu gak bisa modal dengan kekayaan, gak bisa modal dengan harta, gak bisa modal ngasih apapun kecukupan yang mungkin kamu butuhkan. Cuman bapak ibu memberikan modal pendidikan kepada kamu, agar apa? Agar kamu nanti ketika tanpa bapak ibu kamu bisa bermanfaat. Itu ibaratkan ada filosofi Jawa nih, kata bapak saya ingat banget, ketika kita mengutamakan pendidikan, ibaratkan pendidikan itu sebuah alat cangkul, dan itu ada ladangnya, ada ladang tanamannya, ada sawahnya. Ketika kita punya modal pendidikan mungkin tinggi, itu lahan yang mungkin sudah disediakan, itu tinggal kita garap, mungkin kita tinggal ambil petik manfaatnya, gitu kan. Tapi berbalik, misalkan kita nggak mengutamakan pendidikan, ibaratkan cangkul itu tumpul, tidak ada fungsinya, padahal lahan udah ada, kita nggak tahu nih cara gunai cangkul gimana. Otomatis itu ladang yang ada bukannya bermanfaat, jadi menambah, mungkin nggak jadi bermanfaat. Nah, itu contoh filosofi Jawa yang mungkin menurut saya tuh buat motivasi ke depan, bahwa saya tuh pendidikan yang utama tuh lebih penting di Indonesia, gitu mungkin Ustadz Kurniawan. Nah, tadi jawaban dari Pak Wahyu ini sudah cukup ya, cukup banyak, dan juga beliau tidak hanya menjawab, tapi juga dari pengalaman, dan itu terbukti karena memang sekarang beliau ini sedang menempuh S3. Jadi tidak hanya berkata tapi juga melaksanakan. Jadi memang beliau sudah menjadi praktisi yang menjalani itu. Tapi Pak, di sini tuh kita suka lihat ya, di lapangan, bahwa ternyata ada orang-orang yang mungkin pendidikannya kurang baik gitu ya. Mungkin hanya sampai SD atau mungkin SMP, mungkin SMA. Tapi ternyata dalam kehidupannya dia juga termasuk orang yang berhasil gitu ya, sukses. Dan juga sebaliknya, ternyata ada yang secara pendidikan itu dia sampai S3 atau S2, dan ternyata dia tidak menjadi apa-apa di masyarakat, bahkan masih pusing mencari pekerjaan untuk dia. Itu kira-kira apa masalahnya di situ, Pak? Silakan. Terkait tadi tentang pendidikan jadi tolak ukur buat masa depan, memang realitanya ada plusnya, ada minusnya gitu kan. Terutama minusnya ketika udah jenjang pendidikannya tinggi, tapi mohon maaf, realitanya susahnya pekerjaan gitu, mungkin susahlah nyari apapun gitu kan. Nah, titik permasalahan yang paling utama adalah yaitu kita harus bersosialisasi atau punya koneksi jaringan
terutama secara lingkup teman kita, kemungkinan circle kita, kemudian kita pun juga pemikirannya harus open. Itu jangan terpaku dalam wah ini saya ini udah jenjang tinggi nih, udah nggak usah butuh bantuan orang lain gitu kan, udahlah saya sendiri. Tapi realitanya itu pun nggak akan menunjang gitu kan, otomatis akan menghambat jenjang karirnya dia atau masa depannya dia itu kan. Seharusnya mungkin terutama nih saya lebih salut nih, mungkin jenjang pendidikan rendah orang-orang dulu kan mohon maaf ya nggak sekolah gitu kan, bahkan tamatannya jenjangnya sampai SD, tapi mereka hidup di perantauan itu bisa sukses gitu kan. Nah itu kenapa tuh bisa seperti itu, bisa ada kebalikan gitu ya gitu. Nah terutama yang paling pertama nih, kita harus bangun koneksi atau jaringan itu kan, dimanapun berada kita pun harus terbuka kepada siapapun, jangan nutup diri, itu yang pertama. Karena yang paling utama kita pasti membutuhkan bantuan orang lain, nah, mungkin enggak gitu kan. Jadi kita harus bangun sebanyak relasi, koneksi sebanyak-banyaknya. Disitulah mungkin ada sebagian rezeki kita yang mungkin tanpa disangka-sangka, mungkin wasilah dari teman kita, wasilah dari saudara kita, bisa berpengaruh dalam jenjang karir kita gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yang namanya manajemen pola hidup kita juga gitu. Kenapa kita harus membangun manajemen pola hidup kita? Karena disitulah ketika kita manajemen waktu, kemudian manajemen kegiatan kita, kemudian ubah mindset kita, itu kan, itu akan berpengaruh walaupun kita mungkin pendidikannya sangat rendah, itu kan. Nah jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus memperbanyak bacaan buku motivasi, terutama yang mungkin sekolahnya tinggi, dia susah nyari pekerjaan, yuk nyari referensi buku buat motivasi diri kita, biar berpacu, biar pemikiran kita tuh kebuka, open mindset gitu kan, nggak jumut gitu ya, jalan nggak tertutup, patokannya ijazah tinggi kayak gampang nih nyari kerjaan, ternyata tidak memudahkan telapak tangan gitu kan, ternyata malah berbalik gitu kan. Nah ini realitanya. Jadi ada 3 komponen tadi ya yang saya sampaikan. Pertama, kita harus bangun jaringan koneksi sebanyak-banyaknya, baik dari teman kita, sahabat kita, itu jangan sampai putus silaturahminya, yang pertama. Kemudian yang kedua, manajemen pola hidup kita itu. Nah itu sangat berpengaruh kalau kita manajemen pola hidup kita sesuai, teratur, apalagi sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, insya Allah akan memberikan keberkahan, kenikmatan tanpa disangka-sangka itu kan. Entah kita banyakin sholat tahajudnya itu kan, kemudian kita banyakin amalan sosial, amalan solehnya, itu bisa menunjang gitu kan. Karena banyak seseorang mungkin yang lupa dengan namanya nikmat Allah gitu kan. Ketika mungkin Allah udah kasih nih kenikmatan, tapi dia lupa, akhirnya apa? Akhirnya dia bingung mau kemana nih, mau kesini juga bingung, mau ke sana juga bingung, akhirnya dia udah stuck di situ aja, walaupun dari segi akademisi paling tinggi dia gitu kan. Nah tapi harus didukung dengan emosional atau spiritual, itu untuk apa? Untuk menunjang, karena kekuatan doa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita gitu kan. Jadi manajemen hidup kita yaitu dari ibadahnya, kemudian doanya, amalan sosial ya, amalan kegiatan ibadahnya, amalan sunnahnya, itu harus kita prioritaskan, karena dengan amalan tersebut bisa mengantarkan wasilah kita menunjang karir kita atau masa depan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu tadi harus membangun motivasi, entah baca buku, entah kita silaturahmi ke rumah teman, ada cerita-cerita sharing, bisa membangun tuh giroh semangatnya gitu kan. Jadi 3 poin itu menurut saya menjadikan acuan untuk kita bisa bermanfaat, terutama dalam diri kita, bermasyarakat, dan dalam keluarga. Jadi setidaknya pendidikan oke, relasi oke,
karir oke, semuanya dapat. Jadi kalau misalkan kalau kata Allah nih sesuai dengan doanya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kebahagiaan itu dunia dan akhirat menyatu gitu. Jadi berarti pendidikan itu tidak cukup ya, tidak cukup hanya pendidikan aja. Jadi banyak faktor-faktor yang mendukung hal itu. Terutama tadi disebutkan bahwa membaca buku gitu juga mempengaruhi pola pikir kita. Makanya banyak yang merasa pintar, padahal tidak sepintar apa yang mereka pikirkan. Akhirnya hanya pola pikir mereka yang merasa pintar, tapi ternyata sulit. Nah, menurut Pak Wahyu nih, Pak Wahyu kan sudah merasakan jenjang sampai bahkan di S3. Artinya Pak Wahyu itu terasa difasilitasi lah, mendapat fasilitas itu dan dimudahkan. Nah, sebetulnya untuk kita-kita yang belum sampai atau belum punya kesempatan bisa merasakan pendidikan tinggi gitu ya, sampai mungkin sampai S3 gitu ya. Sebetulnya negara ini sudah cukup belum sih dalam memberikan fasilitas itu, atau ada yang kurang, atau mungkin udah tapi perlu ditingkatkan? Menurut Bapak bagaimana tentang itu? Memang di negara kita ya, terutama negara Indonesia yang mayoritas pun dari tingkat pendidikannya pun jenjang S1 itu mungkin paling banyak. Bahkan persaingannya pun sangat ketat. Mungkin kalau di dunia pekerjaan, ibaratkan S1 itu seperti SMA saat ini gitu kan. Kemudian S2 pun seperti S1 dan S3 seperti S2 itu kan. Nah, negara sudah memberikan fasilitas yang ada, bahkan ada beasiswa LPDP, kemudian ada beasiswa yang lainnya, ada beasiswa mungkin Atafis, bahkan negara tuh sudah memberikan fasilitas yang ada. Tinggal bagaimananya kita yang mau bergerak, tinggal bagaimana kita yang ingin ada kemauan untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu kan. Karena tanpa adanya kemauan kita, itu pun nggak akan berpengaruh. Walaupun negara sudah ada fasilitas mungkin dari beasiswa apapun, tapi kalau kita nggak ada kemauan, itu sama aja, ibaratkan nggak akan berpengaruh dalam pendidikan kita. Terutama negara ini alhamdulillah sudah memfasilitasi. Bahkan ada tuh teman saya, dia guru agama Islam gitu kan. Guru tersebut berprestasi. Akhirnya apa? Difasilitasi oleh negara, yaitu Kementerian Agama, dan diberikan beasiswa full, tapi harus ada targetnya. Misalkan Bapak ini harus target tidak boleh melewati sampai semester berikutnya. Otomatis apa yang jadi tolak ukur? Kemauan kita yang harus menyelesaikan target tersebut gitu kan. Kalau ketika kita udah menyelesaikan, otomatis dari negara pun alhamdulillah tersampaikan kepada kita yang merasakan itu. Jadi terutama itu ya dalam jenjang pendidikan. Tapi terutama jenjang yang paling bawah kayak SMA, SMP, SD, itu pemerintah juga udah menyediakan sekolah negeri banyak ya. Terutama mungkin gratis gitu kan, tanpa biaya itu kan. Nah, tinggal bagaimananya aja, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, yuk sama-sama kita meningkatkan pendidikan kita, meningkatkan pola pikir kita agar kita bisa mencapai pendidikan yang mungkin kita inginkan itu. Berarti sebetulnya fasilitas dan kesempatan itu ada ya, cuman tinggal kitanya. Memang akses itu kadang ada yang dapat secara otomatis gitu ya, karena mungkin circle-nya yang mendukung itu. Ada yang harus cari dulu gitu ya. Memang itu sangat relevan gitu. Lalu terakhir nih Pak Wahyu, kira-kira menurut Pak Wahyu nih, kan sudah melewati berbagai jenjang pendidikan, kira-kira di dalam pendidikan itu apa hal yang harus dimiliki oleh kita sendiri? Yang difokusin nih harus punya nih, jangan sampai nggak punya di pendidikan ini. Jangan sampai kalau ini nggak punya, nanti pendidikannya ya nggak sia-sia aja gitu. Tapi jadi apa ini hal yang paling core dari pendidikan itu kira-kira Pak Wahyu Mitra? Jadi yang paling dominan dalam pendidikan itu adalah perubahan sikap. Itu kan, perubahan sikap kita mungkin yang sebelumnya kita nggak tahu apa-apa, yang sebelumnya mungkin sikap kita kurang baik, dengan pendidikanlah kita jadi tahu
arti tentang beberapa disiplin ilmu, terutama disiplin ilmu karakter, kemudian akhlak, kemudian sikap. Karena apa? Karena dengan mungkin akhlak atau adab didasari dengan ilmu, maka akan sempurnalah gitu kan seseorang tersebut gitu kan. Tapi misalkan kalau ibaratkan ya kebalikannya gitu kan, nah itu jadi tolak ukur juga gitu kan, karena emang kita ibaratkan flashback ya, dalam sejarah Islam pun juga Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Maka pendidikan yang paling utama adalah apa? Adalah ibaratkan menyempurnakan sikap adab manusia agar jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, terutama itu. Kemudian yang kedua, pola pikirnya gitu kan, dari jenjang pendidikan pun akan berpengaruh pola pikirnya. Mungkin jenjang TK, pola pikir anak TK seperti ini, SD seperti ini, SMP seperti ini, SMA seperti ini, bahkan perguruan tinggi pun seperti ini. Nah itu akan berpengaruh juga, core-nya itu di situ, sikap dan pola pikir itu kan. Jadi ketika itu semua diunggulkan dalam sistem pendidikan, terutama kita kan di pendidikan selalu menerapkan tuh 7 anak kebiasaan Indonesia hebat tuh. Itu 7 komponen tersebut itu mempengaruhi sikap, pola hidup gitu kan. Otomatis pendidikan ini lagi mendorong nih ranah ke sana. Agar apa? Agar bisa tersistem dari sikapnya dan pola pikirnya, mereka pun sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Contohnya kalau misalkan di SMP umum kan ibaratkan kita ada kegiatan-kegiatan pembiasaan itu kan, apalagi kalau di pesantren ada kegiatan ibadah. Nah itulah ibaratkan titik utama, yaitu sikap dan pola pikir nih, terutama mungkin yang saya amati ya dalam sistem pendidikan ini, pemerintah lagi mencoba nih, bukan mencoba lagi memberikan stimulus gitu kan, berikan stimulus, mendorong agar lebih maju lagi, agar lebih beradab dan berakhlak lagi anak-anak bangsa, terutama kan yang mungkin haus dengan ilmu, haus dengan karakter gitu kan. Apalagi zaman sekarang udah menurun nih akhlaknya gitu kan, bahkan udah ada berani melawan guru gitu, orang tua. Nah ini nih peran pendidikan nih sangat penting gitu kan, lagi memberikan stimulus, berperan untuk bisa siswa tersebut jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya begitu hasil dari bincang-bincang kita dengan Pak Wahyu, ya sangat insightful sekali ya, karena memang banyak sekali poin-poin yang mungkin kita butuhkan gitu. Jadi kita mungkin ramai gitu ya ngomongin bagaimana pendidikan, dan ternyata terjawablah sudah. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya, dan saya juga ucapkan semangat ya, semangat dalam menempuh pendidikannya, semoga dipermudah dalam kelulusannya. Baik, bagi teman-teman semua, saya tutup diskusi ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.